warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk seluruh jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita kuatkan tekad kita untuk mengikuti perintah Allah melalui Al-Quran. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yakin kita bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Walaupun dalam aplikasinya kita diberi penghargaan oleh Allah. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Sulit untuk menjadikan diri ini takwa dengan sebenar-benar takwa. Untungnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat toleran kepada kita di saat kita tidak mampu untuk menjadikan diri kita sebenar-benar takwa. Allah kemudian perintahkan pada ayat yang lain, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Itu pun masih berat, semampu kita kadarnya seperti apa. Terkadang iman naik lebih banyak turun daripada naik. Walau sering ngedrop iman kita, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan motivasi kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan imanmu ketika kalian mati. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bisa mempertahankan iman saat hembusan nafas ada iman di hati kita, bibir kita, hati kita melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara merawat iman agar kita tidak tergolong orang-orang yang syirik, tidak tergolong ke dalam orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disinggung di dalam surah Al-An'am ayat 71. Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladzi istahwathu asyayatin fil ardh. Kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang manfaat, dengan sesuatu yang membahayakan. Yang manfaat pun kita tidak boleh menjadikan itu sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat yang sering kita jadikan Tuhan kita selain Allah? Amal kita. Saya sudah sholat. Lihat nih, saya sudah bisa zikir. Saya sudah jamaah subuh, yang lain malas semua ini. Subhanallah. Inilah orang-orang yang ibadah tapi menyombongkan amalnya. Inilah yang dikatakan orang yang syirik. Ayat ini kata Imam Ar-Razi asalnya tidak bicara ini. Ayat ini asalnya bicara sahabat Abu Bakar dulu.
Ketika sahabat Abu Bakar masuk Islam, kemudian diojok-ojokin untuk keluar dari Islam oleh anaknya sendiri. Tapi nampaknya kata Imam Ar-Razi, ayat ini berlaku untuk kita saat ini. Maksudnya adalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, ilmukan itu. Jangan sekali-kali ilmu menjadi tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali sholat menjadi tujuan kita. Sholat kita tujuannya Allah. Kita tidak boleh menyembah sholat, apalagi menyembah pahala. Inilah yang menjadikan orang sholat tapi maksiatnya luar biasa, dengan bukti mulutnya kasar sekali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang antara masjid yang satu masjid yang lain itu jamaahnya berantem dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan dikritik dalam Al-Quran. Mulutnya ada rahmat Allah, tapi hatinya ada dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kalau memang jujur kepada Allah, dua-duanya mengatasnamakan Allah tapi kok saling bermusuhan? Sebenarnya Tuhannya siapa yang mereka sembah? Sama-sama Tuhannya Allah. Sama-sama Al-Qurannya firman Allah, sama-sama hadisnya hadis Rasul. Tapi kenapa saling kritik, saling singgung karena perbedaan pendapat? Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kata Imam Syekh Ihsan Japes, seorang Indonesia asal Kediri yang banyak mengarang kitab-kitab ulama klasik, tidak pernah pergi ke Arab, tapi karangan kitab berbahasa Arabnya banyak beliau. Dikritik oleh ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab klasik itu. Hadirin, kritikannya cukup pedas. Banyak orang yang bisa berangkat ke masjid, dia lupa bahwa berangkatnya ke masjid itu taufik Allah. Makanya kemudian diterangkan dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Tidak ada kebaikan yang kau kerjakan itu sebenarnya datangnya dari Allah. Cuma terkadang ini tidak muncul. Yang ada gua sudah sholat. Mana tuh orang-orang belum ada sholat? Hingga orang-orang yang belum sholat dikasarin sama yang sholat. Lucu. Semakin banyak sujud, makin banyak sombong kepada Allah. Makin banyak sujud mengikuti iblis. Lihatlah sifat sombong, sifatnya siapa. Makanya kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menerangkan, wahai orang-orang yang sedang asyik beribadah, ingatlah starting Anda beribadah, sadari bahwa ibadah Anda itu adalah hidayah Allah. Lihat baginda Rasul, karena yakin yang namanya ibadah itu datangnya dari Allah, yang bisa menggerakkan hatinya ada Allah. Yang menggerakkan hatinya hadir di masjid ini Allah, bahkan badannya sendiri itu Allah yang menggerakkan. Tidak mungkin pada kita bergerak tanpa izin Allah. Karena kesadaran inilah maka Nabi Muhammad SAW setiap kali berangkat ke masjid, apa yang beliau katakan? Ketika membuka pintu rumahnya keluar dari masjid, Rasul mengatakan, ya Allah, aku menuju Engkau. Ya Allah, aku tidak mau sombong. Ya Allah, aku tidak mau riya. Ya Allah, aku tidak mau ujub. Inilah orang-orang yang dikatakan dalam kitab Imam Al-Ghazali, prakteknya Rasulullah di saat beliau menuju masjid, dia kokohkan hatinya karena dia yakin bahwa ke masjid itu adalah hidayah Allah. Dia pertahankan hidayah itu, jangan sampai terjebak dengan bisikan iblis di saat di perjalanan menuju masjid. Hadirin, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW berangkat dari menuju masjid. Rasul bibirnya enggak berhenti basah menyebut asma Allah. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min tahti nura, wa min fawqi nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Allahumma a'tini nura. Segitu hebatnya baginda Rasul. Langkah kaki menuju masjid selalu ada koneksi dengan Allah yang tidak pernah ada batasnya. Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku mohon minta cahaya darimu ya Allah. Cahayai hatiku, cahayai pendengaranku, cahayai penglihatanku, cahayai anggota tubuhku, dari atasku, dari bawahku, sebelah kananku, sebelah kiriku. Hadirin, seorang nabi yang saya yakin sangat kuat keimanannya, dia butuh Allah. Kita nabi bukan, abah bukan, alim juga bukan, lepas dari Allah. Sehingga mohon maaf, banyak orang yang ibadah, dia menyombongkan amal ibadahnya sendiri. Inilah orang yang mensekutukan Allah. Dialah orang yang ingkar terhadap Allah. Makanya kemudian di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali dikatakan, mencantumkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Syekh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, wahai orang yang mau menuju Allah, Anda sebelum Allah kasih cahaya penglihatan nggak bisa melihat walaupun punya alat melihat. Kita lahir punya mata, apakah setelah begitu lahir kita bisa lihat? Tidak. Kita lahir punya telinga, apakah kita di saat lahir langsung bisa mendengar? Tidak. Lihatlah hati kita, apakah kita punya hati saat lahir punya? Apakah hati kita sudah punya perasaan? Belum.
Imamul Marwazi dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, artinya mata itu bisa melihat karena nur dari Allah, karena cahaya dari Allah. Tanpa ada cahaya Allah nggak bisa mendengar kita. Tanpa cahaya dari Allah, tanpa cahaya dari Allah, maka kita nggak bisa melihat. Hati pun tidak punya rasa sebuah keilmuan. Hadirin, makanya dari sini pantas kalau Rasulullah berkali-kali ketika berangkat ke masjid, ya Allah, aku minta cahaya kepadamu. Cahayai pandanganku, cahayai penglihatanku, cahayai hatiku, cahayai sebelah kananku, cahayai sebelah kiriku. Ada apa ini hadirin yang dirahmati Allah? Ternyata prakteknya adalah ciri-ciri orang itu bersyukur kepada Allah, tidak menduakan Allah saat ibadahnya. Pasti di dalam ibadahnya dan setelah ibadahnya punya rahmat dari Allah, punya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Lihat Rasul. Ini dan kita tidak boleh lepas dari pandangan Rasul. Lihat Rasulullah di saat mengimami sholat, kedengaran ada bayi menangis, Rasul mempercepat sholatnya. Ketika salam kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kok tadi cepat sekali sholatnya? Apa kata Rasul? Aku mendengar ada bayi menangis. Aku takut ibunya gelisah ketika anaknya menangis dalam kondisi masjid seperti ini. Di dalam sholatnya ada kasih sayang Allah. Bagaimana di luar sholatnya? Lihat Rasulullah SAW di saat sujud pernah terjadi sujudnya lama. Dalam kitab Tarbiyatul Rasul itu dikatakan Rasulullah di saat sujudnya lama, habis salam ditanya, ya Rasul, tadi kok sujudnya lama sekali? Subhanallah, kata Rasul, cucuku naik punggungku. Kalau aku bangun dengan sholatku, jatuh dia di dalam sholat yang tidak menginginkan orang lain sakit, walau sedang komunikasi dengan Allah yang sangat intensif saat sholat. Makanya pantas kalau sahabat Ali karramallahu wajhah pernah terjadi sholatnya telah sudah tobat beliau, tapi nampaknya Rasulullah SAW seperti orang yang disuruh nunggu sahabat Ali. Ketika Ali masuk masjid, ternyata Rasul masih ruku. Saat itu setelah salam, kenapa? Kok Rasul rukunya lama? Ditanya, ya Rasulullah, kau tadi rukunya lama, kenapa ya Rasul? Punggungku ditahan Jibril. Ada apa Jibril kau tahan punggungku sehingga aku tidak bisa bangun dari sujud dari rukukku? Ketika sami Allah liman hamidah tidak muncul itu, lama Rasulullah rukunya. Ternyata Jibril menjawab, ada sahabatmu, ada saudaramu yang ketinggalan Muhammad. Siapa? Ali. Ada apa dengan Ali? Terlakok. Apa kata malaikat Jibril? Dia berangkat ke masjid, di depannya ada orang tua renta. Dia tidak mau mendahului orang tua itu karena malu kepada Allah. Padahal orang tua ini Yahudi, enggak berangkat ke masjid. Hadirin, lihatlah para sahabat menuju Allah, ada Allah. Menuju Allah, hatinya merasa malu dilihat Allah, beradab kepada Allah saat ibadahnya kepada Allah. Jangan saat ini lupa dengan adab. Masuk masjid mau pakai kaki kanan juga lupa. Masuk masjid ada doa Allah waftahli abwaaba rahmatik, lupa. Habis wudu enggak baca doa, cuek. Padahal lihat, menyertakan Allah dalam hati kita. Contoh berwudu, lihat hadisnya. Kata Nabi, siapapun orangnya yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Siapa orangnya yang berwudu menyempurnakan wudunya, mengikuti Rasul maksudnya wudunya, kemudian setelah itu bacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Lihat hadisnya. Allah bukakan 8 pintu surga. Dari pintu mana saja silahkan masuk, pilih dari pintu yang mana. Kenapa ada hadis ini? Karena bukan masalah wudunya, dahsyat hatinya dekat dengan Allah saat wudunya. Menyatakan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan amal kita. Makanya Rasul lihat dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, ketika baru melihat air saja, Rasul connect sama Allah. Ya Allah, terima kasih kau jadikan air untukku untuk bisa bersuci. Hadirin yang dirahmati Allah, lihatlah orang yang berangkat ke masjid hadirin. Dalam hadis Nabi, riwayat Imam Abu Dawud dikatakan, subhanallah, ada 3 manusia yang 3 manusia ini dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Siapakah dia? 1, orang yang keluar dari rumah untuk berperang jihad fi sabilillah atas nama Allah. Fi sabilillah, bukan fi sabil syaitan. Yang kedua, hebatnya orang yang menuju masjid ada Allah. Lihat yang ketiga hadirin, sepele sekali yang ketiga ini. Kata Nabi, siapa orangnya yang masuk rumahnya sendiri, dia mengucapkan assalamualaikum kepada keluarganya. Inilah orang yang ditanggung Allah, menyamai orang yang jihad fi sabilillah. Ada apa? Masuk rumahnya ada Allah. Makanya lihat, ketika ada orang yang lupa baca bismillah saat masuk rumah, setan akan mengatakan, di rumahku kau numpang di rumahku. Maksudnya, pantas di rumah kita kurang senyuman, pantas di rumah kita ada kasar dengan istri kita. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, tapi memilih untuk berbalik kepada jahiliyah sebagaimana orang-orang Quraisy. Inilah orang-orang yang diberikan hidayah, tapi nampaknya dia lupakan hidayah itu karena dia lebih mengatakan aku baik, lebih mengatakan aku bisa, lebih mengatakan aku hebat. Padahal
tidak ada di dunia ini yang hebat kecuali Allah. Semakin orang itu dekat dengan Allah, maka dia semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan dalam hadis tadi, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Makanya lihat sahabat-sahabat Rasul luar biasa. Bagaimana dekatnya dengan Allah, nikmatnya dengan Allah. Kenapa? Mereka lah yang mampu dalam ibadahnya, hanya Allah yang disembah. Selain itu tidak, walau kecerdasannya, walau keilmuannya, apalagi hartanya, buang semuanya illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Melalui khutbah yang singkat dan padat ini mudah-mudahan dapat menusuk di hati kita. Kita beresi hati kita pelan-pelan. Jangan perturutkan nafsu. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-An'am, kalladzi istahwathu syayatin. Kata Imam Ar-Razi, banyak orang yang ibadah tapi bergelut dengan nafsunya, ngejar sekian rakaat, ngejar pahala sekian. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin kita ibadah, semakin halus, semakin terhindar dari hayran. Dalam Al-An'am 71, hayran itu bingung, pusing, galau. Semakin banyak ibadah, semakin banyak senyum dia. Mukanya penuh orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Dia berbagi rahmat dengan siapapun, bukan berbagi kebencian dengan siapapun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada hidayah selain hidayah-Mu ya Allah. Bimbing kami biar hati ini selalu hadir Engkau ya Allah. Tidak ada cinta kami kecuali cinta kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.